Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Anissa Gajah, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi. Sekali ini saya akan membuat video materi yang berjudul Metode Fiksasi dari mata kuliah Mikroteknik Hewan, dosen pengampu Ibu Syukria MSc. Semoga video ini dapat bermanfaat kepada kita semua. Terima kasih. Spesimen jaringan dimulai dari proses pengiriman status dan jaringan ke laboratorium, pemotongan jaringan, fiksasi jaringan, pembuatan blok parafin jaringan, dan pewarnaan jaringan. Masalah yang dapat dihadapi disebabkan oleh beberapa hal, misalnya pemotongan yang tidak tepat, fiksasi yang tidak sempurna, potongan yang terlalu tebal, pisau yang kurang tajam, pewarnaan yang tidak sempurna, dan masih banyak lagi. Dan kali ini kita akan membahas tentang metode fiksasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode fiksasi. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu metode fiksasi? Proses fiksasi adalah tahap pertama dalam pembuatan sediaan histopatologi. Fiksasi adalah tahap awal pengolahan jaringan yang merupakan proses yang krusial agar dapat menghasilkan slide sediaan histopatologi yang layak untuk dibaca. Atau dengan kata lain, fiksasi adalah langkah yang sangat penting untuk mencegah autolisis dan degradasi jaringan atau komponen jaringan sehingga dapat diamati dengan baik secara anatomis dan mikroskopis. Proses fiksasi biasanya merupakan tahap pertama dalam pembuatan sediaan histopatologi. Fiksasi adalah berbagai perlakuan yang dapat menahan atau melindungi struktur sel dan komposisi kimianya. Kualitas fiksasi adalah kunci dalam tahap pembuatan sediaan selanjutnya. Oleh karena itu, pengawetan sel dengan perubahan morfologi harus seminimal mungkin dan secara kasat mata tanpa adanya perubahan atau kehilangan molekul yang sangat penting dalam pengolahan jaringan. Fiksasi ini dapat melindungi spesimen dari efek denaturasi, dehidrasi, dan semua proses pengolahan jaringan. Sistematik tentang fiksasi dimulai pada pertengahan abad 19. Fiksasi itu sendiri dapat menimbulkan artefak dalam sediaan agar tercipta efek yang protektif. Cairan fiksatif yang saat ini digunakan memiliki kelebihan dan kekurangan. Sejumlah cairan fiksatif yang ada seperti formaldehid dapat mengurangi reaksi pengenalan antigen ketika dikombinasikan dengan pengolahan jaringan pada blok parafin. Saat ini telah diciptakan dan dipakai berbagai larutan fiksatif dan dalam 10 tahun terakhir ini telah tercipta berbagai larutan fiksatif lainnya yang telah berkembang pesat sampai saat ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan fiksasi. Tujuan utama dari fiksasi ini adalah untuk menjaga sel dan komponen jaringan pada keadaan lifelike stage. Maksud dari lifelike state ini adalah keadaan jaringan spesimen tidak berbeda jauh saat keadaan jaringan ini saat masih hidup gitu. Fiksasi bertujuan untuk mencegah atau menahan proses degeneratif yang terjadi segera setelah jaringan kehilangan pasokan darah. Salah satu proses yang harus dihindari atau dicegah adalah bakteri pengurai atau pembusukan yang disebabkan oleh mikroorganisme yang mungkin sudah ada dalam spesimen tersebut. Kehilangan dan infusi zat terlarut harus dihindari sebisa mungkin dengan cara presipitasi atau koagulasi atau dengan melakukan cross-linking dengan beberapa komponen struktural yang tidak larut lainnya. Fiksasi adalah faktor kunci pertama untuk memastikan kualitas sediaan histopatologi. Pemilihan cairan fiksatif dan protokol fiksatif
tergantung pada tambahan tahap yang digunakan dan analisis akhir yang direncanakan. Fiksasi juga mempunyai 4 tujuan dari fiksasi jaringan, yaitu yang pertama, menghentikan autolisis jaringan dengan inaktivasi enzim hidrolisis dari lisosom. Yang kedua, mobilisasi jaringan dan antigen seluler untuk immunolabeling dari antigen. Yang ketiga, persiapan yang lebih baik dalam pemotongan sampel histopatologi dengan cara mengeraskan dan memadatkan jaringan. Yang keempat, mencegah proses pembusukan, yaitu proses yang diakibatkan oleh aktivitas bakteri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis fiksasi. Secara umum, jenis fiksasi untuk spesimen biologi dibagi menjadi dua, yaitu fiksasi fisik dan fiksasi kimia. Fiksasi fisik. Fiksasi fisik menggunakan temperatur yang sangat rendah atau cryofixation, atau menggunakan temperatur yang sangat tinggi atau boiling dan microwave. Boiling atau microwave atau fiksasi panas biasanya digunakan untuk pemeriksaan smear atau mikroorganisme. Sedangkan untuk fiksasi dingin atau cryofixation biasanya digunakan untuk pemeriksaan pewarnaan histokimia. Dua, fiksasi kimia. Fiksasi kimia biasanya dilakukan dengan merendam jaringan pada larutan fiksatif. Fiksasi kimia ini memproteksi sel dan jaringan dengan medenaturasi protein menggunakan cara koagulasi, cross-linking, atau dengan keduanya. Fiksasi kimia inilah yang paling umum digunakan untuk sediaannya menggunakan mikroskop. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme fiksasi. Mekanisme fiksasi terbagi menjadi dua cara. Yang pertama itu denaturasi, dan yang kedua itu cross-linking. Yang pertama, denaturasi. Efek denaturasi ini paling umum disebabkan oleh dehidran seperti alkohol dan aseton. Reagen ini mengubah komposisi jaringan dan menstabilkan jaringan dengan menghilangkan ikatan H negatif pada kelompok tertentu dalam protein yang menyebabkan perubahan pada struktur tersien protein dengan menghilangkan atau mendestabilisasi ikatan hidrofobik. Yang kedua, cross-linking. Larutan fiksatif ini secara kimiawi bereaksi dengan protein serta komponen sel dan jaringan, di mana suatu ikatan kimia larutan fiksatif diambil dan menjadi bagian dari suatu jaringan dengan cara mengisi dan membentuk suatu cross-linking intermolekul. Hasil dari cross-linking ini adalah perubahan konformasi pada struktur protein dan selanjutnya inaktivasi dari enzim. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses fiksasi. Yang pertama itu konsentrasi ion hidrogen atau pH. Sebaiknya fiksasi dilakukan pada keadaan pH netral, yaitu 6-8. Dan yang kedua itu temperatur fiksasi. Peningkatan suhu akan meningkatkan kecepatan fiksasi dan akan meningkatkan dilusi pada agen fiksatif ke dalam jaringan. Yang ketiga, kemampuan penetrasi dan ketebalan pemotongan. Penetrasi pada pemotongan yang tipis akan terjadi lebih cepat daripada yang tebal. Idealnya spesimen dengan tebal 3 mm dapat menghasilkan fiksasi yang baik. Yang keempat, konsentrasi larutan. Konsentrasi harus disesuaikan sampai ke tingkat serendah mungkin karena dapat menghemat dalam pembuatan cairan fiksatif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang zat fiksasi. Zat fiksasi ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu aldehid. Aldehid ini terdiri dari formaldehid dan glutaraldehid. Formaldehid atau CH2O adalah satu-satunya aldehid gas dan mengandung polimer larut yang akan mengalami depolimerisasi pada saat diencerkan. Dan yang kedua itu glutaraldehid. Glutaraldehid atau dialdehid ini adalah dianggap sebagai aldehid bifungsional karena memiliki kelompok aldehid di kedua ujung molekul. Yang kedua adalah merkuri klorida. Merkuri klorida atau HgCl2 adalah salah satu reagen yang digunakan pertama kali untuk fiksasi jaringan. Yang ketiga, zinc salt. Zinc salt ini digunakan sebagai pengganti
untuk merkuri klorida. Yang keempat, akrolein. Akrolein atau akrilik bereaksi dengan molekul seperti formaldehid, melakukan cross-link dengan reversible. Yang kelima, gliosal. Gliosal atau diforbyl adalah dialdehid sederhana atau di mana kedua rantainya dapat membentuk crosslink. Dan yang keenam itu oxidizing agent. Oxidizing agent meliputi larutan fiksatif seperti permanganat atau potasium permanganat, dichromate, dan osmium tetroxide. Yang ketujuh, picric acid. Picric acid atau trinitrophenol ini adalah kristalin berwarna kuning cerah yang harus disimpan dalam keadaan basah dengan air untuk menghindari risiko meledak. Yang kedelapan, alkohol. Alkohol ini terdiri dari etanol dan metanol. Etanol dan metanol ini adalah fiksatif koagulan yang mendenaturasi protein. Yang selanjutnya, yang 9, aseton. Aseton ini memiliki kerja yang sama seperti alkohol, dan aseton ini telah digunakan sebagai fiksatif dan dehidran pada proses pengolahan jaringan. Dan yang ke-10, asam asetat. Asam asetat adalah koagulan yang bereaksi dengan asam nukleat. Tetapi umumnya asam asetat ini tidak memfiksasi protein. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur untuk mengoptimalkan kualitas fiksasi. Yang pertama, kondisi ketika jaringan segar. Jaringan spesimen harus dimasukkan secepat mungkin ke dalam larutan fiksatif karena degenerasi sel dimulai saat jaringan kekurangan suplai darah. Yang kedua, penentuan larutan fiksasi. Penentuan larutan fiksatif yang tepat itu, larutan fiksatif ini harus menembus dari semua sisi. Spesimen harus diletakkan atau ditempatkan ke dalam wadah yang sudah terlebih dahulu diisi dengan larutan fiksatif. Dan yang ketiga, pilihan yang tepat dari larutan fiksatif. Larutan fiksatif harus dibuat dengan hati-hati dari reagen dengan kualitas yang sesuai dan segar. Larutan fiksatif yang telah digunakan disarankan untuk tidak digunakan kembali untuk menghindari kontaminasi dari spesimennya sebelumnya. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi kali ini adalah banyak faktor yang dapat mempengaruhi proses kerja fiksasi. Di antaranya itu konsentrasi ion hidrogen atau pH netral, temperatur fiksasi, kemampuan penetrasi dan ketebalan pemotongan, konsentrasi larutan, volume fiksasi, dan durasi fiksasi. Serta pemilihan larutan fiksasi yang digunakan itu tergantung kepada jenis pewarnaan yang kita gunakan dan jenis molekul yang ingin difiksasi untuk dijadikan sebagai spesimen jaringan. Sekian video materi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata atau kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Syukriyah MSc selaku dosen pengampu mikroteknik hewan yang telah memberikan tugas ini kepada saya sehingga saya dapat menambah wawasan. Untuk itu saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.